Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryan Kosangsi dari kelas D dengan NIM 6090124100. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum ke-6, yaitu membuat sistem manajemen pengguna. Pertama, kita buat dulu kelas pengguna, yang dimana kelas pengguna ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data pengguna yang nanti dimasukkan. Kemudian ada variabel jumlah pengguna, di mana di sini berfungsi untuk menghitung total pengguna. Lalu ada variabel daftar pengguna, yang ini berfungsi untuk menyimpan semua data pengguna yang pernah dibuat dalam bentuk list. Nah, kenapa dua variabel ini menggunakan underscore? Ini menandakan bahwa dua variabel ini bersifat private atau encapsulation. Kemudian masuk ke fungsi def, init, ini berfungsi untuk mengambil dan menyimpan data pengguna, yang dimana setiap pengguna itu memiliki username, email, dan role, di mana sini terdapat 3 parameternya sesuai dengan data yang dimiliki pengguna, yaitu username, email, dan role. Init ini merupakan konstruktor yang dijalankan saat objek baru dibuat. Nah, self username ini berfungsi untuk menyimpan username, self email berfungsi untuk menyimpan email, dan self role ini berfungsi untuk menyimpan peran, baik itu admin ataupun member. Kemudian masuk ke pengguna, jumlah pengguna plus sama dengan 1. Di sini berfungsi untuk menambahkan angka 1 ke jumlah total pengguna setiap kali objek dibuat. Jadi kalau misalnya ada objek baru lagi yang dibuat, jumlah pengguna itu akan bertambah 1. Misalnya dari yang awalnya 0, setelah dibuat pengguna jadi 1 dan seterusnya. Kemudian pengguna, daftar pengguna, append, ini berfungsi untuk menambahkan objek pengguna yang baru dibuat ke dalam list daftar pengguna. Jadi semua pengguna bisa dikumpulkan dan dikelola dalam satu list. Kemudian di sini ada fungsi def info self, berfungsi untuk mengembalikan informasi pengguna dalam bentuk string. Nah, jadi nanti outputnya itu akan berbentuk seperti ini, yang dimana akan menampilkan username, email, dan role-nya dari pengguna. Kemudian di sini ada fungsi ubah email yang berfungsi untuk mengubah email dengan pengguna dan mengubah email pengguna dengan email baru. Kemudian masuk ke class method, yang dimana di sini ada def jumlah total pengguna. Dia ini berfungsi untuk mengambil jumlah total pengguna dari CLS. Kemudian di sini ada def daftar semua pengguna, berfungsi untuk mengembalikan semua objek pengguna yang tersimpan dalam daftar. Lalu di sini ada property, dia ini digunakan agar self username ini bisa diakses seperti atribut biasa. Jadi dia atribut biasa, misalnya pengguna username. Kemudian kita masuk ke bagian admin. Bagian admin ini merupakan kelas turunan dari pengguna, di mana di sini kelas admin merupakan bagian dari pengguna. Nah, di sini ada fungsi def, init dengan 2 parameter, yaitu username dan email, di mana super ini berfungsi untuk memanggil konstruktor di kelas pengguna dengan role admin. Lalu di sini ada fungsi kedua, yaitu def hapus pengguna. Dia ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus pengguna, yang dimana di sini ada perulangan for. Dia ini mencari pengguna dengan sesuai dengan username tertentu. Jika username pengguna ini sama dengan yang dimasukkan atau ditemukan, maka username tersebut dihapus dari daftar dan dikurangi dari jumlah pengguna, dikurangi 1. Kemudian jika misalnya tidak ditemukan, maka pesan pengguna tidak ditemukan akan tampil. Lalu kita masuk ke bagian member. Ini sama dengan admin tadi, merupakan kelas turunan dari pengguna yang sama seperti admin, tetapi dia role-nya itu member. Dan sini juga ada fungsi ajukan permintaan yang ini.
di mana di sini berfungsi untuk menampilkan bahwa member telah mengajukan suatu permintaan. Lalu masuk ke bagian validasi. Nah, bagian validasi ini berfungsi untuk mengecek apakah email atau username itu sudah sesuai. Yang pertama di sini ada fungsi def validasi email. Nah, ini akan mengecek apakah email itu valid atau tidak. Kalau misalnya dia mengandung simbol ini dan titik di emailnya, jika mengandung atau ya, maka return akan bersifat true. Kemudian di sini ada yang fungsi kedua yaitu validasi username untuk mengecek apakah username ini sudah dipakai sebelumnya atau tidak ada sebelumnya. Jika username sudah ada, maka return akan bersifat false. Namun jika username belum ada, maka return akan bersifat true. Nah, kemudian masuk ke bagian program utama, yang dimana di sini ada form, model admin, import admin, dan seterusnya. Lalu di sini ada fungsi def pengguna, yang dimana di sini berfungsi untuk membuat pengguna atau menambahkan pengguna. Dimana di sini dengan 3 parameter yaitu CLS, username, dan email. CLS ini bisa admin atau member. Dimana di sini pertama kita cek dulu apakah email dan username ini valid atau tidak. Kalau misalnya lolos atau sesuai dan valid semua, maka objek baru itu akan dibuat dan akan dikembalikan. Kemudian di sini ada contoh penggunaannya, di mana ada admin dan member. Yang dimana di sini kedua ini berfungsi untuk membuat admin atau member dengan memanggil fungsi buat pengguna. Kemudian di sini print daftar semua pengguna. Dia ini berfungsi untuk menampilkan semua pengguna yang telah dibuat. Lalu di sini untuk menghapus satu member. Jika misalnya di sini admin 1, dia ingin menghapus member 3, maka dia menggunakan kode ini. Nah, lalu di sini ada print daftar pengguna setelah penghapusan. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar pengguna setelah dihapus. Lalu yang terakhir ada member ajukan permintaan, di mana di sini untuk menampilkan jika member ingin mengajukan permintaan. Lalu berikut adalah outputnya, di mana di sini daftar semua pengguna ada admin 1, 2, 3 dan member 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini admin 1 menghapus member 3, member 3 berhasil dihapus. Lalu daftar pengguna setelah penghapusan, yaitu daftar pengguna baru setelah member 3 dihapus, di mana di sini member hanya terdiri dari member 1, member 2, dan member 4. Nah, dan tadi juga di mana member 1 mengajukan permintaan, di mana permintaan telah diajukan oleh member 1. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.